Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Adik-adik, hari ini kita tetap beribadah di rumah saja ya. Untuk saat ini tanggal 25 Oktober 2020. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita bernyanyi Sai Hupa Sangap Tontong Arion. Sai Hupa Sangap Tontong Arion, bai golukon, ai sai martu puhanami tontong. Nyanyikan sekali lagi. Sai Hupa Sangap Tontong Arion, bai golukon, ai sai martu puhanami tontong, irumahon, sonang dou manglajari joy, gogdo ambil nangaroni Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita Riapma Hita Jongjong. Ibagas goran ni nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton dunia passing, sito palangit pakon tanah on. Amin. Saya makawah do mataku do Pak Jehovah, ai ia do paluah kon nahehu humbani siding. Dopak kun hamma ahu maidop mauhurmu baku ai lungunan anjaha madoyuk doahu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai batasi tulusada, namar tupu dohanami sonari, maka tahun terima kasih. Halani parramotion muhu ben nami. Boy hanami pasangapkon goran muna passing in. Dopa kon hamma buhi muhu ben nami. Aselambin iya hapkon hanami habag galon ni kuasamu. Paluah kon jana maperguguhi hanami. Bani ganup na masa, bani goluh nami. Patotap hamma hapor sayaw nami, ay nadihut doha nami marrupay. Bani sitianon ni segala na porsaya hubamu, marhitay Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adik-adik sekolah minggu dipersilahkan untuk duduk kembali. Di mata Tuhan, kita semuanya sungguh sangat berarti. Sengdong nasukot, pangabak panglaka parsahap ge parlaho, langdong pamalaskon uhurmu. Untuk itu adik-adik, mari kita angkat pujian lagi, ilobemu Tuhan.
Sekarang kita belajar bahasa Simalungun. Saonari hita marlajar bahasa Simalungun. Ya. Bang Dita nanti Ya. bahasa Simalungunnya yang Mbak Dita ya. Kak Ya. Sandria nanti bahasa Indonesianya. Kita sama-sama belajar. Oke, yang pertama kalau bermain itu apa bahasa Simalungunnya Bang Dita? Marguro-guro. 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 Kalau belajar? Marlajar. Kalau makan? Mangan. Kalau tidur? Modom. Kalau berdoa? Martonggo. Oke adik-adik, Iya. kita sama-sama belajar ya. Nanti kalau misalnya kurang tahu, nanti ditanya mama papanya. Kita sama-sama belajar. Iya. Oke? Adik, di situasi sekarang jangan perlu takut ya, karena Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu maha somani kita. Kita angkat pujian kita lagi. Marhasoman Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. Sekarang kita tita. Saunari ita tita parlobe. Kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Nanti dihafal tita parlobe. Tita parlobe. Ahudo Jahoba naibatamu nini naibatata. Lang maloho mar naibata nalegan sobali ahu. Dihafal adik-adik ya. Wah, Bang Dita, Ya. pada bulan Oktober ini banyak sekali adik-adik, teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa sih nama-namanya? Kakak akan sebutin, nanti kita akan mengucapkan sama-sama selamat ulang tahun ya adik-adik ya. Nah, yang berulang tahun untuk bulan Oktober 2020 yaitu 1. Bella Ambarita, Indah Ambarita, Eno Saragi, Maria Saragi, Cira Haloho, Digo Ambarita, Job Saragi, Tria Sinaga, Fiona Saragi, Malvin Sipayung, dan Bang Arbi Purba. Selamat ulang tahun, semoga sehat dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bernyanyi satu lagu untuk yang teman-teman kita yang berulang tahun. Ayo Bang. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami masih merasakan cinta kasih-Mu daripada Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh bergembira, kami boleh bersuka cita. Bapa yang baik,
pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di bulan Oktober. Semoga Tuhan memberikan kesehatan buat mereka, memberikan panjang umur kepada mereka. Semoga Tuhan memberikan curahan kasih selalu kepada mereka. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu GKPS Tajur Halang. Pada saat ini kami masih beribadah di rumah masing-masing Tuhan, namun sukacita selalu berada dalam diri mereka Tuhan, masih mereka bersemangat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Teruslah Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, teruslah Engkau berikan sukacita kepada mereka, agar mereka selalu bersemangat, tidak kalah semangat, selalu bersukacita juga Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur Tuhan, berkati pekerjaan mereka, agar mereka boleh memenuhi kebutuhan kami dan juga boleh menjaga kami selalu. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, untuk pembangunan gereja kami. Pada saat ini dalam proses pembangunan, biarkan Tuhan selalu mencurahkan kasih-Mu buat orang-orang yang sedang bekerja di sana Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Berkati juga para PMJ, berkati juga jemaat-jemaat, agar mereka selalu memberikan yang terbaik, memberikan sukacita juga, berdoa selalu untuk pembangunan gereja kami, agar selalu berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa untuk negara kami. Semoga Tuhan memberkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami dan juga jajarannya. Engkau berkati mereka Tuhan, semoga mereka boleh memimpin negara kami ini, negara Indonesia kami ini, agar selalu damai, selalu Tuhan. Virus-virus corona Engkau jauhkan daripada kami Tuhan, berikan kami kesehatan selalu, berikan kami sukacita dan selalu kami bergembira. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk firman Tuhan kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dulu yuk. Masih semangat kan? Masih dong. Oke, untuk pujiannya kita bernyanyi, Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari hatiku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari hatiku, berbuah, 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 berbuah. Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Allah. Saya mau kita berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan masih memberikan kami napas hidup dan kami boleh menikmati hari demi hari yang sudah Engkau tetapkan untuk kami. Bahkan pada siang hari ini Tuhan kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah kiranya sukacita yang daripada Allah senantiasa mengalir di dalam hati kami. Tiba saatnya Bapa untuk kami merenungkan firman Tuhan sejenak. Biarlah kiranya Allah sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami, mencurahkan Roh Kudus untuk kami pribadi lepas pribadi, sehingga baik hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan, terlebih-lebih kepada umat-Mu, anak-anak kami kelas Abraham yang akan mendengarkan firman ini, bahkan anak sekolah minggu di jemaat manapun, biarlah senantiasa boleh memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, sebab kami sudah sedia untuk mendengar. Amin. Adik-adik sekalian,
Hari ini kita membahas firman Tuhan. Kita mau membaca, kita mau merenungkan satu bagian daripada firman Allah. Nah, perikop yang mau kita bahas di siang hari ini, saya mau share ke kita masing-masing. Mari kita menyiapkan Alkitab kita. Kita akan membacanya dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang kelima. Abang akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Allah. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi abang bacakan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Terpujilah Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah. Setelah kita dengarkan firman itu, kita akan melakukannya dalam kehidupan kita hari ke hari. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau membahas satu topik yang sangat menarik sesuai dengan judul yang diberikan kepada kita dari kantor pusat GKPS. Hari ini dengan tema kita adalah kaya pengetahuan. Diharapkan nanti setelah mendengarkan firman ini, adik-adik sekolah minggu menemukan isi atau pesan daripada teks, bagaimana upaya untuk memperkaya pengetahuan. Dan yang terakhir, adik-adik sekolah minggu diharapkan mampu memperagakan dan mencari atau menambah pengetahuan melalui tanya jawab. Abang mau tanya kepada kita satu hal, adik-adik sekolah minggu. Ketika kita berbicara soal pengetahuan ataupun kaya pengetahuan, mengapa kita harus diperkaya? Atau mengapa kita harus kaya akan pengetahuan? Tentunya ada alasannya, bukan? Ya, betul, ada alasannya. Sebab kita tahu bahwa pengetahuan itu bagaimanapun diakui tidak diakui membuat hidup kita jauh lebih baik. Ketika kita bandingkan orang yang memiliki pengetahuan dibanding orang yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa, maka jelas kehidupan orang yang memiliki pengetahuan hidupnya jauh lebih terarah, jauh lebih terfokus. Oleh karena itulah adik-adik sekalian, dari kecil bahkan sampai kesudahan usia kita, tidak ada istilah menyerah, tidak ada istilah selesai dalam hal mencari dan terus mencari pengetahuan. Adik-adik tahu apa kunci sehingga kita memiliki pengetahuan yang baik? Abang membaca di dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Tetapi orang bodoh akan menghina hikmat dan didikan itu. Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus memiliki pengetahuan. Sebab apa? Sekali lagi abang mau katakan kepada kita, memiliki pengetahuan adalah menjadi kewajiban bagi kita. Sebab Allah sendiri pun berfirman. Mari kita baca firman Allah yang tertulis di dalam Efesus, ya. Kita akan baca di dalam Efesus. Mari kita sama-sama membuka Efesus 5 ayat yang ke-17. Ini yang menjadi dasar Alkitab. Mengapa kita harus memperkaya pengetahuan? Nah, di sini dikatakan, ya, di Efesus 5 ayat 17 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi jelas adik-adik, kalau kita memperkaya pengetahuan dengan berbagai cara, kita terus belajar, kita terus mencari, menggali terus-menerus tanpa henti-hentinya dan tanpa bosan-bosannya. Sekali lagi dikatakan, Alkitab sendiri mengatakan Allah berkeinginan supaya kita tidak menjadi bodoh. Itu artinya Allah tidak menyukai, Allah tidak menghendaki kita menjadi orang-orang bodoh. Tetapi kita dirindukan oleh Tuhan memiliki pengetahuan, memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Sekali lagi dikatakan bahwa menjadi kaya adalah warisan oleh Allah kepada anak-anak yang mengasihinya. Hari ini kita mau share satu ilmu. Bagaimana supaya kita memperoleh kekayaan dalam hal pengetahuan, dalam hal percakapan, dalam hal perkataan. Itu semuanya bisa kita miliki. Semuanya bisa kita peroleh ketika kita mau dengar-dengaran kepada Allah. Ketika kita mau mengerti akan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu katanya tadi dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 17, janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi ketahuilah apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Oleh karena itu saya sepakat, kita semua setuju bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak kecintaan daripada Tuhan diharapkan oleh Tuhan dan diinginkan oleh Tuhan supaya menjadi anak-anak yang bijaksana. Adik-adik, hari ini saya mau cerita bahwa kita mau berbagi lewat Alkitab. Kalian tahu mungkin kisah Daniel. Daniel ketika berada dalam pembuangan Babel pada saat itu, ternyata Daniel ini memiliki pengetahuan, bahkan Alkitab mencatat Daniel itu memiliki pengetahuan 10 kali lipat dibanding orang-orang yang pada saat itu bersama-sama memperoleh pendidikan. Bahkan saya baca di dalam Alkitab, kenapa bisa Daniel yang bisa menafsirkan, mengetahui arti mimpi daripada Raja Nebukadnezar pada saat itu. Ternyata kuncinya hanya satu, dia takut akan Tuhan. Dia mengerti dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita tahu bagaimana Daniel dan kawan-kawan yang kala itu walaupun berada di dalam penjajahan, berada di dalam pembuangan, tetapi satu hal yang tidak pernah dia lupakan, yaitu hidup setia, hidup seturut dengan kehendak Allah. Ketika kita hidup setia dan kita hidup seturut kehendak Allah, maka disitulah Allah memberikan kita pengetahuan yang sempurna, berkata-kata yang sempurna dalam perbuatan, sehingga Daniel mampu menafsirkan arti mimpi daripada Raja Nebukadnezar pada zaman itu. Adik-adik, saya juga teringat kepada satu sosok bahwa selain daripada Daniel, tentunya ada banyak lagi hal, ada banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana seseorang yang diperlengkapi oleh Tuhan, yang diberikan Tuhan pengetahuan yang jauh lebih baik. Kita tahu bagaimana juga Raja Salomo. Raja Salomo memiliki atau mempunyai pengetahuan atau hikmat yang sangat luar biasa. Itu juga dikarenakan karena Raja Salomo takut akan Tuhan. Selain takut akan Tuhan, tentunya kita harus mau terus belajar, mau terus mencari pengetahuan. Jangan sampai bosan-bosannya. Saya tahu pada saat-saat ini, masa-masa pandemi, adik-adik kami, anak-anak kami kelas Abraham masih belajar online secara virtual mungkin dari rumah. Tetapi sekali lagi mau abang sampaikan kepada kita, jangan pernah malas, jangan pernah bosan-bosannya. Teruslah menuntut ilmu, teruslah mencari ilmu itu. Siapa itu ilmu? Siapa itu sumber pengetahuan itu? Sumber pengetahuan itu adalah Allah. Allah memiliki segala-galanya. Ketika kita mau dengar-dengaran, ketika kita mau mencari apa yang dimaui oleh Allah, maka pada saat itulah Tuhan akan menyempurnakan, akan memberikan pengetahuan itu kepada kita. Dan ketahuilah, kelak ketika kamu sudah memiliki pengetahuan, ketika kamu sudah cakap dalam berkata-kata, cakap di dalam perbuatan, ketahuilah maka itu senantiasa akan memberikan kehidupanmu jauh lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana manfaat daripada pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kita patut mengucap syukur sebagaimana Rasul Paulus mengucap syukur dalam hal kita ini, sebagaimana yang kita pelajari dalam teks ini. Kenapa kita harus mengucap syukur? Sebab adik-adik sekalian, dari kita lahir yang tidak memiliki apa-apa, dari kita lahir yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa, sekarang kita sudah mampu, sekarang kita sudah cakap, sekarang kita sudah bisa berbicara dan berkata-kata. Itu patut disyukuri oleh adik-adik sekalian. Pandemi COVID pada saat ini boleh-boleh saja terjadi, tetapi justru di masa-masa pandemi ini sekali lagi ada nubuatan, sekali lagi kita melihat bagaimana cinta kasih Allah, bagaimana Allah memperlengkapi kita, memberikan pengetahuan itu, sehingga lewat pandemi COVID kita mengenal istilah Zoom seperti yang kita lakukan sekarang. Sehingga dengan pandemi COVID ini juga memungkinkan kita anak-anak sekolah minggu untuk beribadah secara virtual, beribadah secara online. Itulah yang patut kita syukuri. Ternyata di balik adanya masa-masa pandemi COVID ini, di situ juga tercipta satu pengetahuan yang sangat luar biasa. Kita mengenal istilahnya Google Meet, kita mengenal istilahnya Zoom meeting, dan kita mengenal online, bahkan istilah daring seperti yang adik-adik sekalian lakukan ketika kita belajar dari rumah kita. Baik itu belajar untuk sekolah kita maupun belajar untuk dengar-dengaran akan firman Allah. Sekali lagi, pengetahuan yang kaya itu yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, mari kita jaga dengan baik. Pengetahuan yang kamu miliki, pengetahuan yang abang miliki, jangan sempat atau jangan pernah disalahgunakan, tetapi pergunakanlah itu demi hormat dan kemuliaan nama Allah.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa mencurahkan rohnya kepada kita, sehingga pengertian hikmat yang kita belum miliki senantiasa disempurnakan oleh Allah. Terpujilah Tuhan atas kebenaran firman yang boleh abang sampaikan pada saat ini, khususnya kepada adik-adik kami kelas Abraham, baik juga anak-anak jemaat yang lain. Biarlah kiranya firman Tuhan ini senantiasa memberikan kita semangat yang baru. Diberkatilah firman-Nya, diberkatilah kita sekalian. Terpujilah nama Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada siang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan yang baru. Kami mau belajar bagaimana Tuhan menghendaki supaya kami setiap anak-anak-Mu yang percaya, kami akan menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar. Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi mengertilah apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan, Kau menciptakan kami supaya kami menjadi anak-anak yang cerdas. Kami mau bagaimana Daniel pada saat itu menjadi orang yang memiliki pengetahuan bahkan 10 kali lipat dibanding dengan teman-temannya. Kami juga mau Tuhan bagaimana hamba-Mu Salomo menjadi orang yang penuh pengetahuan, penuh hikmat. Itulah Tuhan yang juga kami syukuri pada siang hari ini. Kami bersyukur lewat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas apa yang sudah kami miliki. Pengetahuan dalam berkata-kata, pengetahuan dalam bertindak ya Tuhan. Semuanya ini kami sadari, kami peroleh dari Allah sendiri. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, pengetahuan, pemahaman yang sudah kami miliki hingga pada saat ini, biarlah kami pakai itu senantiasa demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah Tuhan kami seluruhnya, begitu juga hamba-Mu yang dalam penyampaian tutur kata kalimat dalam penyampaian khotbah ini. Jikalau ada yang tidak berkenan, biarlah Tuhan senantiasa mengampuni kami. Kami berdoa kepada kedua orang tua kami, bahkan seluruh anak-anak kami kelas Abraham, bahkan setiap orang atau anak-anak yang pada saat ini juga online mengikuti ibadah ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada mereka. Ini Tuhan doa permohonan kami, ini Tuhan doa syukur kami, yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahan kita. Siapkan hati kita juga, kita mau persembahan. Ya, paima ipatupuhita galanganta, tangar hita malobe hatani nebata, nagabion jolan battalahu manggalang, ay manatar surat bani, Pesalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal ni uhur bani naibata, anjaha galarima bagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sambil memegang persembahan, kita angkat tangan kita, lalu kita mengucapkan Huboan doon hubani harajaon ni naibata. Kita bernyanyi Ijon Adong Huboan Tuhan. Ijon adong huboan Tuhan, galangan ni goluku narok bineremu, sadia makarkali Tuhan, marimbang pasu-pasu narok bineremu, jaloma Tuhan, majaloma Tuhan, maurmu. Sekali lagi kita angkat pujiannya. Ijon adong huboan Tuhan, galangan ni goluku narok bineremu, sadia margani Tuhan, marimbang pasu-pasu narok bineremu, jaloma Tuhan, malas maurmu, malas maurmu. Ibadah kita sudah selesai, marilah kita akhiri ibadah ini. Riapma hita jongjong. Martonggo mahita, ondoskon hita ma galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata simadahanami, rosi haganuk goluh nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu, halani iparmudu-mudu, iparorot, janah ipasupasu hamdo goluh nami. Iberi hamdo homa parhioon, hajur giton, si panganon pakon si inumon,
rosina perlu bani goluh nami. Tandani terima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu, goluh pakon humbani pasu-pasu nabi neremuin. Na ipatupu hanami on, gabiha galangan nami, papasing anjaha pasu-pasu hamma, galangan nami on, gabi nabisbo ilobemu, bahen hasangapon, pakon pararatni harajaunmu i dunia on. Saya tambahi hamma homa pasu-pasu, jana saya lambin paganda hamma kolong ni atemu huben nami. Ajari hamma hanami, aselambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadungan nami, hubani harajaunmu, bahen hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si padua hanami. Amin. Riap mahita martonggo, marhitai tonggo na ia jarhon ni Tuhan Yesus hubatta. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosu ni urmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Beri hamba ben nami selarion haguluhan ariari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubayam huparlajuan, palua hamba hanami humbani pangago, ay hamdu si madahara jaon, pakon hagogohon, apa hasangapon sa dokah ni dokahni. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Roh-Nya yang kudus, dan persekutuan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertaimu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Horas bemahita, horas bemadatongon, kena olay nadoho. Horas bemahita, horas bemahita, horas bemadatongon, kena olay nadoho. Horas bemahita, horas bemahita, horas bemadatongon, nadohon kenadao. Horas bemahita, horas, horas, horas. Selamat hari Minggu adik-adik. Happy, aku senang jadi